Halo guys, selamat datang di channel Bang Abeng Film. Di video pertama gue ini, gue akan membahas alur cerita film Bangkok Adrenaline yang dirilis pada tahun 2009. Menceritakan tentang 4 orang turis asing yang berlibur ke Thailand untuk menikmati pesta dan bersenang-senang. Ketika mengikuti permainan judi, mereka kalah banyak dan akhirnya ditangkap oleh mafia perjudian di tempat tersebut dan diminta untuk membayar hutangnya dalam waktu tertentu. Untuk mengetahui seperti apa kelanjutan ceritanya, tonton aja videonya sampai habis dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang teman yang sedang berliburan di Thailand. Mereka bersenang-senang di gemerlapnya malam kota Bangkok, Thailand. Setelah berfoya-foya, tentunya menghabiskan banyak uang. Sekarang uang mereka cuma tinggal 3.000 baht atau sekitar 1.300.000 rupiah. Lalu salah satu teman mereka mempunyai ide. I have a plan. Untuk menambah pundi-pundi keuangan mereka mengadu keberuntungan mereka di meja judi. Setelah asik-asik berjudi dan akhirnya mereka kalah. Lalu mereka berutang cukup banyak, yaitu 1 juta baht. Mereka harus membayarnya dengan mematahkan jari mereka. Satu jari mereka dihargai 1.000 baht. Mereka berjanji akan membayar hutangnya dalam 1 minggu dengan jaminan paspor mereka yang disita. Setelah itu mereka berempat memikirkan cara untuk mendapatkan uang 1 juta baht itu. Lalu mereka mencari pekerjaan agar dapat membayar hutang dan mendapatkan paspor mereka kembali, yaitu dengan cara Mike menjadi guru karate, Conan menjadi petarung MMA, Daniel menjadi copet, lalu John menjadi penari erotis sebuah klub. Sikat John! Karena tidak mudah mendapatkan 1 juta baht dalam 1 minggu, lalu Mike mempunyai rencana menculik anak sultan lalu meminta tebusan. Targetnya bernama Irene Dawson dan ayahnya bernama Mr. Dawson. Mereka mengatur rencana dan sama-sama menyetujui rencana ini. Conan. 4 kings. Conan. Put your hand Come down, on. man. Aksinya pun dimulai. Mereka berempat menyelinap masuk ke dalam rumah Mr. Dawson, yang mana para pengawalnya lagi asik bermain judi. Mereka dengan diam-diam memasang obat tidur berbentuk gas. Okay, the gas works. Setelah gasnya berfungsi, mereka berempat langsung masuk ke dalam dan langsung menculik Irene, putri Mr. Dawson. Tidak lupa pula mereka meninggalkan sebuah pesan untuk Mr. Dawson yang berisi dengan bahasa Thailand. I can't read this. What is it? Lalu mereka pergi membawa Irene dengan cara melompati pagar. Conan bertugas menangkap Irene yang dilempar Daniel dan Mike. Bangsat. Lalu mereka pergi membawa Irene ke markas mereka. Setelah itu, semua penghuni rumah terbangun dari bius gas tidur tadi. Keadaan dapur pun kacau karena ulah John.
Penjaga pun memeriksa semua ruangan dan tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Lalu tiba-tiba penjaga satu lagi melaporkan bahwa putri Mr. Dawson telah diculik. Mr. Dawson pun murka kepada penjaganya dan ia mendapatkan secari kertas yang berisi pesan dari Mike dan kawan-kawan bahwa putrinya telah mereka culik dan meminta sejumlah tebusan sebesar 10 juta baht dan dilarang melapor ke polisi dan media atau anaknya akan mati. Tetapi si Mr. Dawson tetap saja lapor ke polisi tentang kejadian ini. Walaupun anak buahnya sudah mengingatkan ke si Mr. Dawson takut nanti akan membahayakan Irene sendiri. Karena sudah diperingati Mike dan kawan-kawan bahwa tidak boleh lapor ke polisi. Stupid teenage girl. Alasannya polisi pasti sangat profesional dan mereka para anak buah tidak akan bisa menanganinya. Get out of here now! Lalu polisi pun datang dan menjalankan tugas mereka sesuai SOP polsek setempat. Nothing. Everything's fine. I just want my daughter back, okay? Oke, cerita kembali lagi ke John dan kawan-kawan yang sudah berada di markas mereka. Dengan tentu saja ada Irene yang sudah ditawan. Do you even know who I am? Seperti orang kaya pada umumnya, Irene pun ngomel dan mengancam Mike dan kawan-kawan akan menyesali perbuatan mereka ini karena telah menculik dirinya. Di saat John sedang keluar jalan-jalan, tidak sengaja John melihat sebuah koran yang berisi tentang Irene yang telah diculik. Padahal mereka sudah memperingati Mr. Dawson agar tidak memberitahu media atau polisi tentang penculikan ini. John panik dan langsung segera memberitahu pada rekan-rekannya. Ha! You see that? Lalu Mike meminjam laptop John untuk menghubungi si Mr. Dawson. Mereka berdua pun bernegosiasi tentang jumlah tebusan yang diminta. Setelah negosiasi itu, mereka berdua sepakat dengan harga 3 juta net. Kembali lagi ke Irene. Irene merayu John untuk melepaskan penutup matanya karena matanya terasa sakit. Karena kasihan, John pun menuruti keinginan si Irene. Sekarang mereka yang memakai topeng agar wajah mereka tidak dilihat Irene. Tapi Mike datang dengan tidak memakai topeng karena ia baru saja selesai nego dengan bapak si Irene. Karena Irene bilang ia sudah melihat wajah Mike, Conan pun juga membuka topengnya. Padahal yang dilihat Irene cuma wajah Mike. Oh, Conan. Biar adil, Mike pun juga membuka topeng si John. Sekarang cuma wajah Dan yang belum dilihat si Irene. Lalu Mike mengajak Dan COD dengan bapak si Irene di sebuah gudang kosong. Mr. Dawson menyuruh anak buahnya melakukan penukaran di suatu tempat yang sudah ditentukan. Lalu membawa Irene kembali dan memberikan sebuah tas kepada Mike dan Daniel. Now we gotta do the shitty work. Mereka pun sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Terlihat anak buah Mr. Dawson pun juga sudah sampai. Lalu Mike meminta uangnya. Anak buah Mr. Dawson pun melemparkan tas tersebut. Namun tas itu tidak berisikan uang yang diminta Mike, melainkan berisi celana dalam usang Mr. Dawson waktu ia masih ngekos di Cikarang dulu. Akhirnya pertarungan yang tak bisa dielakkan pun terjadi. Kita simak dulu cuplikan aksi pertarungan Mike dan Daniel. Surround them! Mike dan Daniel mampu mengalahkan semua kroco-kroco mereka.
Lalu dua bos anak buah ini pun turun tangan untuk melawan Mike dan Daniel. Mike dan Daniel pun bertarung melawan dua anak buah Mr. Dawson ini. Namun mereka tidak mampu mengalahkannya di saat itu. Merasa terpojok, mereka berdua memutuskan untuk kabur. Mereka berdua berhasil melarikan diri, tetapi Dan ia tidak menyadari kalau anak buah Mr. Dawson itu telah memasang sebuah alat pelacak di pakaiannya. Dua anak buah Mr. Dawson tadi pun telah kembali untuk segera melapor ke bos mereka. Namun terlihat mereka gagal menangkap para penculik Irene. Mr. Dawson itu pun memarahi dan mengata-ngatai anak buahnya itu. Tetapi anak buahnya melaporkan bahwa ia telah memasang alat pelacak ke salah satu penculik tersebut. Mr. Dawson pun agak sedikit senang. Terlihat juga di situ ada polisi yang sedang menanyakan informasi tentang Irene ke Mr. Dawson. Namun, Mr. Dawson tidak memberikan informasi yang sebenarnya ke pihak kepolisian. Mr. Dawson, have you heard anything from the kidnapper yet? No. Scene berpindah lagi ke si Irene. Di situ diperlihatkan ada John dan Conan yang sedang menjaga Irene karena Mike dan Daniel tadi belum kembali. Di sini Conan merengek minta makanan ke si John, lalu John mengizinkan. Okay, go and get some food. Conan pun pergi. Sekarang tinggal John sendiri yang menjaga Irene. Ia mencoba melepaskan ikatan tangannya, mumpung cuma John sendiri yang menjaganya. Lalu ia pun berhasil melepaskan ikatannya dan menghajar John, lalu melarikan diri. Yes. Sit. I started run. Movie. Untungnya Conan tidak punya uang. Ia pun kembali lagi meminta uang ke si John. John, I forgot money. Irene pun gagal melarikan diri. Lalu Daniel pun datang. Ia melihat Irene diikat dan sedang dianiaya si John. Daniel pun melepaskan ikatan dan penutup mata si Irene. Karena tadi Irene belum melihat wajah Daniel, ia pun sekarang melihat wajahnya Daniel. Pandangan pertama awal aku. Ia pun langsung terpesona. Lalu scene berpindah lagi memperlihatkan kedua orang anak buah Mr. Dawson tadi. Mereka mau pergi melacak keberadaan Mike dan kawan-kawan. Karena ia sudah memasang sebuah alat pelacak ke pakaian si Daniel tadi. Kita kembali dulu ke Mike dan kawan-kawan. Di sini Mike sudah kembali dan ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia telah ditipu oleh Mr. Dawson saat COD tadi. Lalu ia pun segera menelpon Mr. Dawson dan marah karena telah mencoba menipu mereka. Mike pun langsung mengancam Mr. Dawson akan membunuh Irene kalau tidak segera mengirimkan uang tebusan yang ia minta. Tidak disangka-sangka Mr. Dawson pun tidak mau membayar tebusannya dan malah menyuruh membunuh anaknya itu. Okay, killer. Kembali kedua anak buah Mr. Dawson tadi. Sudah semalaman mereka muter-muter untuk melacak keberadaan Mike dan kawan-kawan. Karena alat pelacaknya belum terlalu canggih, mereka hanya bisa melacak keberadaan dengan jarak tertentu. Maka dari itu, mereka berdua harus berkeliling kota Bangkok semalaman agar mendapatkan sinyal pelacak tersebut. Setelah cukup lama mereka berkeliling, tiba-tiba mereka akhirnya berhasil mendapatkan sinyal tempat keberadaan Daniel dan kawan-kawan. Mereka langsung saja melapor ke Mr. Dawson dan memberitahu alamat tempat sinyal tersebut berada. I'll take care of the rest, all right? Mr. Dawson pun langsung saja mengerahkan anak buahnya ke alamat tersebut. Tiba-tiba Conan melihat sesuatu di pakaian Daniel. Mereka langsung saja tahu kalau tempat mereka sudah dilacak Mr. Dawson. Benar saja, tempat tersebut ternyata sudah didatangi anak buah Mr. Dawson. Mereka langsung saja menyergap Daniel, Irene, dan kawan-kawan. Daniel dan John berhasil kabur.
Namun Irene, Mike, dan Conan berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat mereka. Tapi Mike di sini menjelaskan kepada kedua orang anak buah Mr. Dawson ini bahwa sekarang Irene sedang ada di dalam bahaya. Namun mereka tidak percaya karena mereka pikir Irene sudah dibawa pulang ke rumah Mr. Dawson. Daniel pun masih berusaha kabur dari kejaran anak buah Mr. Dawson. Lalu John mencoba meminta bantuan ke salah satu orang temannya yang bernama Jackie. Diperlihatkan di situ ia sedang latihan bersama murid-murid kesayangannya dengan mengadakan suatu pertarungan. Lalu John menelpon Jack untuk membantu membebaskan Mike dan Conan. Dengan imbalan ia akan memberi 1 juta bat jika berhasil. Ia pun setuju. Terlihat juga Jack yang sangat bersemangat dengan misi ini. Mereka pun langsung bersiap-siap menuju ke tempat yang telah dijanjikan John. Karena mobil mereka tadi mogok, mereka pun datang menggunakan bus. Dan akhirnya John pun datang dengan membawa bantuan untuk menyelamatkan teman-temannya. Aksi mereka pun dimulai. Selesai. Sekarang scene berpindah memperlihatkan dua orang anak buah Mr. Dawson tadi yang sedang mencari keberadaan Irene ke rumah Mr. Dawson. Tapi ia tidak menemukan Irene di tempat tersebut. Lalu ia menanyakan ke salah seorang anak buah yang berada di rumah itu. Ia pun tidak mau memberitahu keberadaan Irene karena ia telah disuruh Mr. Dawson agar tidak memberitahu mereka. Karena tidak diberitahu, ia pun terpaksa bertanya dengan cara, karena sudah seperti itu, ia pun mengatakan bahwa Mr. Dawson berencana ingin membunuh Irene dengan menghilangkan jejak, kemudian menuduh para penculiklah yang telah membunuh Irene. Kita kembali lagi ke Mike dan Conan. Karena usaha penyelamatan John tadi gagal, ia pun kini juga ikut tertangkap. Sekarang cuma tinggal Dan saja yang belum tertangkap. John dan Mike pun saling menyalahkan satu sama lain. Di saat itu pula, tiba-tiba ada orang yang tidak disangka-sangka datang untuk membebaskan mereka. Ya, dua anak buah Mr. Dawson tadi datang untuk melepaskan mereka. Karena mereka mau ajak bekerja sama untuk membebaskan Irene. Lantaran salah satu anak buah Mr. Dawson yang orang Thailand ini, ia telah menganggap Irene sebagai adiknya sendiri. Karena ia telah bersama Irene semenjak Irene masih kecil. Di saat mereka keluar dari tempat itu, tidak disangka si Jackie tadi pun ternyata belum mati. Lalu ia pun ikut bersama John dan yang lain untuk membebaskan Irene. Kembali ke Daniel. Terlihat ia pun masih saja dikejar-kejar oleh anak buah Mr. Dawson tadi. Setelah sekian jauh dan dikejar, akhirnya ia pun terpojok di atas sebuah gedung. Dan pun mau tak mau harus menghadapi mereka. Pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Dan pun memenangkan pertarungannya. Lalu Daniel langsung segera menelpon John dan menyusul ke tempat mereka berada. Kembali ke Irene. Terlihat di situ ia sedang berbincang dengan ayahnya. Ia pun menanyakan apa maksud ayahnya itu. Di situ ayahnya pun menjelaskan ia benar akan membunuh anaknya itu karena ia ingin warisan milik kakeknya Irene ini menjadi milik dia sepenuhnya. Karena dulu kakeknya Irene menyuruh Mr. Dawson ini untuk menjalankan bisnisnya dan akan diwariskan semuanya ke Irene saat ia berumur 21 tahun.
Maka dari itu, si Mr. Dawson ini berencana akan membunuh si Irene dan memanfaatkan penculikan ini, lalu menghilangkan bukti agar para penculiklah yang akan dituduh. Lalu ia menyuruh si Irene untuk segera mandi, dan di saat mandi, Irene pun mencoba untuk kabur, namun gagal. Dan akhirnya tim penyelamat Irene pun telah datang. Mereka langsung saja masuk ke dalam untuk menyelamatkan Irene. Mereka pun berpencar agar bisa sampai ke tempat Irene. Di saat menuju ke tempat Irene berada, John dan Jackie dihadang oleh pengawal Mr. Dawson. Jackie pun terhempas dan mengenai panel listrik. Lalu ia pun tersengat arus listrik. Dua pengawal tadi pun akhirnya menemukan Mr. Dawson. Si Mr. Dawson merayu mereka agar mengikuti keinginannya dan akan diberi apa saja yang mereka minta. Namun pengawal yang orang Thailand ini menolak tawaran itu karena ia lebih sayang dengan Irene ketimbang tawaran yang diberikan Mr. Dawson. Sebaliknya, pengawal yang bernama Han ini malah mengikuti Mr. Dawson karena ia bekerja hanya untuk uang. And show me what you can do. Karena sudah tidak sejalan, mereka berdua pun akhirnya bertarung. Dan pengawal yang orang Thailand ini pun memenangkan pertarungannya. Kembali ke si John. John pun mengalahkan para pengawal Mr. Dawson satu persatu menggunakan pistol setrum. Di saat itu, ternyata si Jackie tadi pun kembali. Ternyata ia belum mati. Lalu mereka berdua pun kembali dihadang oleh pengawal Mr. Dawson. Di sini John pun tengah bersiap-siap. Kemudian kabur. Lalu Jackie lah yang menghadapinya. Mereka pun bertarung. Dan akhirnya di sini Jackie yang malang barulah beneran menemukan ajalnya. Respect untuk Jackie. Berpindah ke Daniel. Ia menghabisi musuhnya satu persatu. Di saat itu pula, ia mendengar Irene memanggilnya dari kejauhan. Ia pun langsung mengejar Irene. Lalu Irene dibawa bapaknya kabur menggunakan mobil. Daniel tetap mengejarnya menggunakan bajai. Di saat itu pula, anak buah Mr. Dawson yang membunuh Jackie tadi pun ikut mengejar dari belakang. Mereka pun bertarung di atas bajai itu. Kang bajai itu pun jadi terjatuh karena ulah mereka berdua. Daniel melihat kereta, lalu ia mengikat tangan musuhnya itu dan ia langsung saja lompat dari bajai tersebut. Kemudian Daniel langsung pergi untuk mengejar Irene kembali. Di saat itu pula ternyata Irene diborgol oleh ayahnya dan diletakkan di tengah perlintasan kereta api. Daniel langsung saja mengejar untuk menyelamatkan Irene. Namun sia-sia, ternyata tangan Irene sudah diborgol dan sudah terlambat untuk menolongnya. Irene menyuruh Daniel untuk menghindar, namun Daniel pun hanya bisa memeluk Irene dengan erat. Ternyata kereta itu melewati jalur yang lain, mereka pun akhirnya selamat. Lalu anak buah Mr. Dawson yang orang Thailand tadi diam-diam menangkap mantan bosnya itu dan menyerahkannya ke pihak kepolisian. I was just trying to help that poor girl, my daughter! Lalu ia juga meminta ke polisi agar membebaskan saja Daniel dan kawan-kawan. Di akhir cerita, Irene memanggil Daniel untuk memberikan sesuatu. That's for kidnapping me. And that's for kidnapping me too. Dan film ini pun berakhir. Oke, karena videonya telah berakhir, aku beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe jika perlu. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.